Seperti pujian kami, bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, sebab Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Demikian pula pagi hari ini Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami, dan kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Imani pujian ini bahwa lebih dari yang kita minta Tuhan menyediakan buat kita. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam
coba ditengok kanan kirinya. Berikan senyum yang paling manis, meskipun ketutupan, tapi akan terlihat dari wajah-wajah kita yang bersukacita. Hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Naikkan syukur kita pagi hari ini. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sebab Kau Tuhan, amin. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Setiap kita yang diberkati Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat bagi Allah kita. Dengan sukacita bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua tangan di atas, katakan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dari hari ke hari. Amin. Amin. Setiap kita yang diberkati Tuhan, tepuk tangan lebih dahsyat bagi Allah kita. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan sebab Dia baik bagi kita. Haleluya. Bersama-sama kedua tangan kita angkat. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari dengan iman, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu yang perkasa selalu memegang erat hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu. Haleluya. Muliakan dahsyat buat Allah kita. Percaya bahwa tangan yang perkasa itu selalu menopang kita, Bapak Ibu Saudara. Coba berikan kemuliaan yang paling panjang buat Allah kita. Haleluya. Ceritakanlah di antara segala suku bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku
bahkan lebih daripada yang kita minta. Sebab Dia Allah yang begitu besar bagi kita. Tidak pernah terpikirkan jalannya buat setiap kita. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Dia menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Di dalamku
hadapi hari ini mungkin akan menyesakkan hidup kita. Seakan-akan tidak ada pintu di depan sana, tidak ada jalan keluar buat setiap kita. Tetapi firman yang akan disampaikan, juga pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini, menguatkan iman kita bahwa ada satu pribadi yang besar, satu pribadi yang sanggup memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Amin. Dia adalah Yesus. Tidak ada satupun Allah yang seperti Dia. Untuk itu pagi hari ini dengan segenap hati, dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan bahwa Engkau Yesus terlebih besar dari apapun di dunia ini buat hidupku. Dengan iman bersama-sama kita nyanyikan. Haleluya Yesus. Yesus angkat kedua tanganmu tinggi besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Ada Engkau yang besar di dalam hidup kami. Di dalam, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Saya mau dengar sidang jemaat kita Kristus pengasih menyanyikan pujian ini tanpa musik. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa kita. Suaranya sidang jemaat GBT. Amin. Engkau besar Tuhan. Engkau tahu setiap kami. Sebab Engkau ada di dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Oh, thanks God. Haleluya. Yesus berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah kita yang besar. Haleluya. Bersama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Maha Kuasa dan memberkati kami pada pagi hari ini.
Biarlah segala persembahan puji-pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami siap pada pagi hari ini mendengar isi hati Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Di saat kami lemah dan takut khawatir, firman-Mu menjadi kekuatan penghiburan buat kami semuanya. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya dan berkati setiap sidang jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami nikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Ujian sudah menghantar kita untuk kita terus beriman kepada Tuhan. Ujian membawa kita ke hadirat Tuhan, walaupun mungkin kita banyak pergumulan, kita banyak kekhawatiran, tapi kita punya Tuhan Yesus Allah yang maha besar. Amin Bapak Ibu. Semangat pagi ini, walaupun cukup dingin ya, tapi tidak membuat dingin semangat kita. Kita terus setia kepada Tuhan. Kalau toh ada lapar belum sarapan, ditahan dulu ya, kita sarapan firman Tuhan. Amin. Kita akan buka Alkitab kita, Amsal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Baca bersama-sama. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini tentang nama Tuhan. Nama Tuhan dikatakan menara yang kuat. Kitab Amsal katakan dia masih menyebut nama Tuhan, nama Yahweh, karena di perjanjian lama belum disingkapkan siapa nama ini. Tapi dengan kasih karunia Tuhan di perjanjian baru akhirnya dikatakan kepada seorang Maria, bernama Maria akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, berilah nama dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti nama Tuhan ini tidak lain adalah Tuhan Yesus kita. Nama Yesus, nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi setiap kita orang benar yang menuju ke sana dan mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketentraman. Hari-hari ini tadi sudah diberi pengantar oleh yang pimpin pujian. Mungkin kita banyak pergumulan, mungkin hari-hari ini ada berita-berita yang membingungkan ya, membuat kita kadangkala sedikit cemas ya, apalagi tentang vaksinasi. Di hamba-hamba Tuhan juga dibahas, kira-kira ini boleh enggak orang Kristen vaksinasi ya, ini ada muatan antikrisnya atau tidak. Wah ribet sekali ya Pak Ibu ya, terlalu jauh sekali mikirnya. Mungkin karena sudah tinggi teologinya sehingga mau dibuat diskusi yang rumit. Padahal vaksinasi ya baguslah buat kesehatan kita, ndak usah dikaitkan dengan yang boleh ndak orang Kristen, antikris lah, terlalu rumit Bapak Ibu ya. Dan itu kadang-kala membuat kita bingung, kadang-kala membuat kita ya paling ndak terlintas kekhawatiran. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari katakan ada nama Tuhan yang menjadi menara yang kuat buat kita semuanya. Yang pertama, nama Tuhan ini menjadi tempat perlindungan buat kita. Menara yang kuat adalah tempat perlindungan bagi setiap kita yang membutuhkan, bagi setiap kita yang memerlukan pertolongan. Kemana harus berlari, kemana kita harus mencari pertolongan. Firman Tuhan berkata, kesanalah ke menara yang kuat itu, ke nama Tuhan itu, untuk kita mendapatkan ketentraman, tempat perlindungan. Hari-hari ini kita membutuhkan tempat perlindungan ya. Hari-hari ini kita membutuhkan suatu tempat yang nyaman, yang membuat kita tentram ada di dalamnya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berkata nama Tuhan adalah tempat perlindungan.
Karena apa? Karena ada banyak perubahan-perubahan di sekitar kita yang sulit dan kadangkala menakutkan. Ada banyak di sekitar kita perubahan-perubahan situasi yang tidak bisa kita duga, yang kadangkala membuat kita takut dan khawatir. Itulah sebabnya kita membutuhkan namanya perlindungan. Itulah sebabnya kita membutuhkan sebuah menara yang kuat. Kemana aku harus mencari ketentraman hidup? Kemana aku harus mencari kenyamanan sementara situasi-situasi perubahan-perubahan yang sulit kadangkala membuat kita cemas, ya, khawatir. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dia Yesus yang terlebih besar dari segala-galanya. Dia tempat perlindungan kita. Kita perlu perlindungan hari-hari ini karena banyak hal perubahan-perubahan yang membuat kita timbul rasa cemas dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sehari-hari kita ada urusan rumah tangga, mungkin hari depan, ya, urusan anak-anak dan seterusnya, membuat kita memerlukan di mana aku mencari ketentraman, di mana aku mencari perlindungan. Banyak perubahan, setiap hari kita mengalami namanya perubahan-perubahan. Yang berumah tangga, ya, mungkin dulu masih anak-anak masih kecil-kecil, belum seberapa rumit, ya. Tapi kalau sudah beranjak SMP, SMA, mulai rumit, ngurus transportasinya, ya. Kemudian kalau sudah menginjak kuliah, tambah rumit lagi, pengeluaran lebih besar dan seterusnya, ya. Anak pertama sudah terlalui, anak kedua, ya, anak ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap hari kita mengalami namanya perubahan dan kita membutuhkan namanya perlindungan. Suatu kali anak saya Seva ketika masih SD ya, sekarang sudah kelas 8 SMP, senang main peta umpet, ya. Main peta umpet di jam-jam istirahat seperti itu. Nah, ketika dia sudah waktunya harus bersembunyi, kemana dia bersembunyi supaya dia aman, tidak kena oleh temannya itu? Dia sembunyi di ruangan saya, Bapak Ibu. Dia berlari dan masuk ruangan saya, ya, sembunyi di balik kursi dengan aman, dengan nyaman, ya. Dan teman-temannya dijamin gak ada yang berani masuk ruang saya. Sekalipun teman-teman tahu Seva di situ, di ruang kepala sekolah Seva, gak ada yang berani. Ya cuma mondar mandir di depan pintu. Ya, Seva dengan santainya duduk, ya. Ya lama-lama capek yang nyari, ya. Karena dia merasa aman di ruangan itu. Gak ada yang berani masuk, gak ada yang berani kena, gak ada, ya. Tempat yang aman, ya, saat bermain peta umpet. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga memerlukan tempat yang aman, ya, di mana kita harus berlabuh, di mana kita mendapatkan ketentraman ketika hati sudah gundah gulana, ketika hati sudah muncul banyak rasa khawatir, di mana pikiran sudah mulai ada ketakutan, kecemasan. Kemana aku harus berlindung supaya hidupku tetap dijalani dengan tentram? Perubahan-perubahan membuat kita kadangkala takut. Kita membutuhkan tempat perlindungan. Nama Tuhan, nama Yesus, itu adalah menara yang kuat buat kita semuanya. Nama Yesus, tempat perlindungan buat kita semuanya. Nama Yesus, disitulah keadaan terbaik kita. Keadaan terbaik kita tidak lain ada dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada keadaan yang lebih baik selain ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam naungan kepak sayapnya kita merasa aman, kita merasa tentram. Di nama Tuhan itu hidup kita merasa sejahtera. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Kitab Amsal dikatakan, kesanalah orang benar berlari dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan ketentraman. Ada yang menarik apa? Orang benar mendapatkan perlindungan dari Tuhan.
Tuhan melindungi semua umatnya, dan itu pasti. Tuhan melindungi semua anak-anaknya, itu pasti. Namun bentuk perlindungan Tuhan bisa berbeda-beda. Hari-hari ini banyak kali didiskusikan, kita ini sudah orang benar, kita sudah percaya, tapi bisa jatuh sakit. Kita sudah percaya dilindungi Tuhan, kadang-kala kita baca berita-berita, ada yang kena musibah, ada yang sudah percaya Yesus sedemikian rupa, sudah mempraktekkan imannya sedemikian rupa, tapi kita baca di berita-berita di luar kota, anak-anak Tuhan juga banyak yang dipanggil Tuhan karena sakit COVID. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang benar yang seperti apa yang mendapat perlindungan Tuhan? Kalau kita mengacu kepada kitab Mazmur pasal 91 ya, ayat yang pertama dikatakan, Mazmur 91 pasal yang sering digunakan untuk membentengi diri ya dari segala ketakutan, dari segala wabah, sakit, penyakit. Seringkali Mazmur 91 pasal 91 ini dipakai, diimani. Ya tidak salah Bapak Ibu, karena ini juga firman Tuhan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang benar, supaya ada dalam perlindungan Tuhan. Sikap kita bagaimana sebagai orang benar? Mazmur 91 ayat yang pertama dikatakan, orang benar, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ada kata duduk dan bermalam, berarti cuma sebentar. Jadi orang yang duduk dan bermalam 1-2 hari bermalam, kalau berbulan-bulan namanya kos ya. Kalau bertahun-tahun dalam naungan Tuhan kontrak itu ya. Nah Bapak Ibu, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini adalah ungkapan dari pemazmur karena zaman itu namanya orang melakukan perjalanan, dia tidak tahu di depan ada halangan apa. Ketika kita melakukan perjalanan pasti akan melewati namanya bahaya, namanya rintangan, namanya malam hari. Oleh karena itu orang yang melakukan perjalanan perlu namanya tempat perteduhan, perlu namanya tempat berlindung dari malam hari gelap, karena gelap banyak bahaya. Maka orang yang melakukan perjalanan dengan cerdas, ketika mendekati malam hari, dia akan mencari tempat perteduhan, mencari tempat bermalam, dan di situ mereka akan duduk ya, menghimpun diri supaya tidak sendirian. Kalau sendirian banyak penjahat datang, dia akan kalah. Makanya dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang melakukan perjalanan ini, dia akan melakukan sikap yang hati-hati, duduk dan bermalam. Artinya ada sikap hati-hati ketika dia sedang melakukan sebuah perjalanan. Dia nggak akan terobos malam hari, dia sudah tahu ada bahaya, tidak akan terobos. Dia akan mencari tempat perteduhan, mencari tempat perlindungan. Ini sikap yang bijaksana. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, orang benar yang ingin dalam lindungan Tuhan adalah orang yang tetap berwaspada, orang yang tetap melakukan sikap hati-hati. Sekalipun dia tahu dia dilindungi Tuhan, dia tidak boleh sembrono juga. Harus ada sikap hati-hati, seperti seorang yang melakukan perjalanan, dan ketika tahu hari mulai gelap, ketika tahu mungkin di sana ada halangan rintangan, dia akan berhenti sejenak, dia akan duduk dan bermalam di tempat perteduhan. Kalau zaman sekarang mungkin namanya rest area gitu ya, ada rest area, dia harus berhenti dulu di rest area supaya
malam yang membahayakan itu berlalu, baru melanjutkan perjalanan. Ini sikap yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang benar yang ingin dilindungi Tuhan juga harus punya sikap hati-hati. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melindungi, Tuhan melindungi umatnya, itu pasti. Namun bentuk perlindungan Tuhan berbeda-beda tiap orang, dan kita pun sebagai orang benar juga harus mempunyai sikap yang bijaksana, tidak boleh sembrono, mempunyai sikap yang hati-hati. Ketika tahu ada malam atau gelap atau bahaya, maka dia akan mencari tempat perteduhan, dia akan duduk dulu dan bermalam. Artinya apa? Artinya dia mempunyai sikap yang hati-hati. Orang benar juga perlu sikap yang hati-hati, apalagi dalam situasi sekarang ya. Tetap dituntut kehati-hatian, kewaspadaan. Nama Tuhan memang tempat perlindungan kita, tapi orang benar adalah orang yang mempunyai sikap yang berhati-hati. Orang benar dikatakan ayat yang ke-14 Mazmur 91, yang sungguh hatinya melekat kepadaku. Benar adalah orang yang mempunyai relasi yang erat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Inilah orang benar, bukan orang yang tiba-tiba ya, tiba-tiba kemudian ingin dilindungi Tuhan, tiba-tiba dia datang kepada Tuhan dan minta-minta, mohon-mohon, nuntut-nuntut untuk Tuhan melindungi. Orang benar adalah orang yang sudah menjalin selama ini lekat dengan Tuhan. Orang benar adalah orang yang selama hidupnya, selama ini sudah memproses dirinya, membentuk dirinya untuk berelasi dengan Tuhan. Inilah orang benar yang mendapat perlindungan, ketentraman dari Tuhan. Bukan orang yang tiba-tiba kemudian harus datang pada Tuhan. Ya, tidak salah juga ya, kita berlari kepadanya. Tetapi orang benar yang benar itu adalah orang yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, yang selama hidupnya sudah memproses dirinya, membentuk dirinya sendiri untuk berusaha melekat kepada Tuhan, mempunyai keinginan dari dalam untuk bagaimana caranya dia bisa melekat dengan Tuhan. Hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya dan akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang benar adalah orang yang sudah mengenal nama Tuhan, yang hidupnya melekat kepada Tuhan, yang hari-harinya diisi dengan bagaimana berusaha lebih cinta Tuhan, lebih lekat lagi kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita membutuhkan tempat perlindungan, hari-hari ini kita membutuhkan tempat perteduhan, hari-hari ini kita membutuhkan tempat ketentraman. Nama Tuhan adalah nama yang menara, yang teguh, membuat kita ada ketentraman. Namun demikian kita sebagai orang benar juga harus mendidik diri sendiri, memproses diri sendiri, supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku akan membentenginya, aku akan meluputkannya, sebab ia mengenal namaku, sebab hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan, tapi kita tidak bisa serta-merta menuntut Tuhan untuk melindungi kita mutlak. Kita tidak bisa menuntut Tuhan sementara hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Hari-hari kita isi dengan kesenangan diri sendiri. Firman Tuhan berkata, yang hatinya melekat kepadaku. Inilah orang benar yang dilindungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan. Dan biarlah hari-hari kita, mari kita membentuk diri, memproses diri untuk kita makin melekat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Nama Tuhan tempat perlindungan kita. Orang benar adalah orang yang bijaksana, orang yang berhati-hati. Orang benar adalah orang yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Ayat 15 dari Mazmur 91 dikatakan, bila ia berseru kepadaku. Artinya orang benar tidak bisa serta-merta sembrono. Aku pasti dilindungi Tuhan. Aku tahu dalam situasi sulit ini Tuhan pasti melindungi aku. Yes, itu benar. Tapi firman Tuhan berkata orang yang dilindungi oleh Tuhan adalah bila ia berseru kepadaku. Tetap berdoa. Tidak bisa kita mencobai Tuhan. Aku sudah dilindungi oleh Tuhan. Dia nama Tuhan, menara yang teguh. Aku pasti dilindungi. Yes, pasti dilindungi. Tapi kriteria orang benar yang ketiga adalah bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang berseru kepada Tuhan, artinya kita tahu kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Orang benar adalah orang yang tahu dia tetap harus berdoa, tetap harus memohon kepada Tuhan supaya dia ada dalam perlindungan Tuhan. Kita tahu kita dilindungi pasti ya. Tapi orang benar adalah orang yang tetap berseru, orang yang tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kesanalah orang benar berlari. Orang yang bijaksana, orang yang mengerti, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang tetap berdoa. Kesanalah orang benar berlari, ke menara yang kuat itu, ke nama Tuhan itu, maka dia akan mendapat perlindungan. Karena nama Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Tapi kita bagaimana caranya? Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana aku supaya bisa mendapat perlindungan? Tuhan katakan, curahkanlah isi hatimu kepadanya dalam doa dan ucapan syukur kita kepada nama Tuhan itu, maka perlindungan menyertai kita. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan siap mendengar segala doa kita. Tuhan siap menjawab doa-doa kita dengan perkara-perkara ajaib dari sorga. Mazmur katakan, sekalipun hidupku dalam kesesakan, aku percaya dan mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Maka curahkan isi hati kita. Apapun beban pergumulan kita, mungkin suami, istri, anak, keluarga, teman, sahabat, nggak ada yang tahu isi hati kita, isi pikiran kita, gundah gulana hidup kita, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan mengenal setiap kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Kadangkala ketika malam hari terlintas banyak kekalutan hidup ini, ya. Kadangkala kita tidak bisa tidur, terlintas banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Kalau boleh mengulang waktu kemarin, kalau boleh memperbaiki tindakan-tindakan mungkin yang keliru waktu yang lalu. Tetapi kan itu sudah berlalu. Tuhan yang katakan, curahkan isi hatimu kepadanya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nama Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dia menara yang kuat, dan orang benar akan ke sana dan mendapat ketentraman, mendapat perlindungan. Kalau kita tidak ke sana, berarti kita bukan orang benar. Orang benar tahu kemana dia harus berlari untuk mendapatkan perlindungan. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nama Tuhan, ketika kita menyebut nama Tuhan, kita sedang menghadirkan kuasa sorga.
Amin Bapak Ibu. 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Nama Tuhan adalah nama yang menghadirkan kuasa surga. Kita ingat proklamasi bangsa kita, di situ ditulis atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kalau sudah memakai atas nama bangsa Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke menyetujui, memproklamirkan kemerdekaan, menyatakan kemerdekaan. Itu sudah nama yang kuat atas nama bangsa Indonesia. Sudah nggak ada yang bisa gugat. Demikian juga dengan hidup kita. Kita akan menghadirkan nama Yesus di tengah-tengah keluarga kita, menghadirkan nama Yesus di tengah-tengah pergumulan kita, menghadirkan nama Yesus di tengah-tengah doa-doa kita. Itu berarti kita sudah menghadirkan kuasa surga ada dalam hidup kita. Makanya ada firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di kitab Keluaran, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena nama ini adalah nama yang berkuasa. Iblis takluk kepadanya, angin badai takluk kepada nama Yesus. Nama ini bukan sembarang nama yang disematkan pada sembarang orang, enggak. Nama Yesus ada mewakili pribadi yang berkuasa. Nama Yesus mewakili pribadi yang all out menolong manusia. Nama Yesus disematkan pada pribadi yang sangat mengasihi manusia sampai ia menyerahkan nyawanya supaya manusia mendapat kehidupan. Bapak Ibu kasih Tuhan, nama Yesus menghadirkan kuasa surga. Ketika saya sedang ada gangguan kesehatan, ya dalam persiapan firman ini saya sedang demam dan saya ya mempraktekkan menyebut nama Yesus dalam doa saya, dalam demam saya, dan berkurang kalau demamnya. Memang belum sembuh total, tapi ada berkurang. Saya rasakan nama Yesus, nama yang berkuasa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan menghadirkan nama Yesus, dia adalah nama yang berkuasa. Jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kadang-kala kita kalau bergurau ya, kita bersin saja menyebut nama Yesus. Ya, karena saking tinggi rohaninya ya, sehingga orang bersin menyebut nama Yesus. Kalau rohaninya enggak tinggi ya, kalau bersin enggak menyebut nama Yesus ya. Itu mungkin kita bergurau tapi kita saking lekatnya hati kita kepada Tuhan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ketika kita menyebut nama Yesus, kita sedang menghadirkan kuasa surga. Nama Yesus dimiliki oleh pribadi yang begitu all out dengan manusia, dengan saya dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, ingin menolong kita, ingin menjangkau kita, ingin melepaskan kita dari beban hidup kita. Dia ingin menyertai kita dan Tuhan ingin hidup kita selalu sukacita. Itu pribadi yang ada nama Yesus di dalamnya. Maka di tengah-tengah pergumulan kita, dalam keluarga mungkin, dalam sakit kita mungkin, hadirkan nama Yesus. Dia menara yang kuat, dia tempat perlindungan kita. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Mungkin selama kita menyebut nama Yesus ya sudah biasa saja, karena saking seringnya, sehingga saking seringnya menjadi ya biasa-biasa saja. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita, nama Yesus bukan nama yang biasa. Dia menghadirkan kuasa surga. Nama Tuhan menara yang teguh. Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini. Mungkin di tengah pergumulan kita sampai lupa kita punya nama Yesus yang berkuasa. Saking seringnya mungkin kita menyebut, sehingga menjadi hal yang biasa. Padahal di luar sana nama Yesus bisa bikin heboh, didiskusikan, ya didebatkan, diadu argumentasi sedemikian rupa, sementara kita yang memiliki nama itu mungkin menganggap itu biasa-biasa saja. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita, ada nama yang berkuasa.
yang bisa menghadirkan surga dalam tengah-tengah hidup kita. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Dan ke sana kita berlari dan mendapat selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, nama Yesus, ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Dia menara yang kuat. Bagi siapa? Bagi kita, jiwa-jiwa yang letih lesu berbeban berat. Dia menara yang kuat. Bagi siapa? Bagi kita yang lemah, bagi kita yang tidak berdaya, bagi kita mungkin jiwa yang sedang menangis karena hidup ini, karena pergumulan yang belum selesai, kita menjadi letih lesu berbeban berat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama itu adalah nama yang menyelamatkan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Berbanggalah dan berbahagialah kita yang memiliki nama Yesus. Berbangga dan berbahagialah kita kalau hati pikiran kita ada nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Dia menara yang kuat yang menyelamatkan saya dan Bapak Ibu semuanya. Nama itu adalah mendasari tindakan kita orang percaya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nama Yesus menara yang kuat. Dia mendasari semua tindakan kita. Setiap orang percaya mendasari tindakannya kepada nama Yesus. Perkataan atau perbuatan kita lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Nama ini menara yang kuat, mendasari setiap tindakan kita. Nama Yesus adalah nama yang mulia, yang layak disembah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, nama Tuhan menara yang kuat. Dia nama yang menyelamatkan. Dia nama yang mendasari setiap tindakan dan perbuatan kita. Nama ini bukan nama yang biasa saja. Dia nama yang layak dimuliakan, nama yang layak disembah. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi ini Tuhan ingatkan, hidup kita bukan umat yang biasa-biasa saja. Ketika kita menyebut nama Yesus, bukan nama yang biasa-biasa saja. Pagi ini Tuhan ingatkan kita, gugah lagi iman kita. Kita punya nama Tuhan yang berkuasa, Yesus yang terlebih besar dari segala apapun. Setiap kita punya beban hidup masing-masing, setiap kita punya dinamika hidup masing-masing. Tapi ingatlah, kita punya nama yang sama, Yesus Kristus namanya, yang berkuasa menyelamatkan dan menolong kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita punya menara yang sama, nama Tuhan, menara yang kuat bagi setiap kita yang lemah, bagi setiap kita yang tidak berdaya. Kita membutuhkan tempat perlindungan, membutuhkan tempat yang tentram. Kesanalah kita orang-orang benar, orang yang bijaksana, yang mengerti dan berhati-hati. Orang benar kita, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Orang benar, orang yang selalu berdoa, berseru kepada nama Tuhan. Kita membutuhkan tempat perlindungan. Tidak ada lain tempat selain kepada nama Tuhan. Tidak tempat yang nyaman, yang aman, tentram selain kita berlindung kepada nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pagi ini firman Tuhan memberkati kita, dan biarlah hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan, membangun hidup kita, membentuk hidup kita untuk melekat kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita pasti,
tapi bentuk perlindungan Tuhan kepada kita berbeda-beda. Oleh karena tetap percaya kepada nama Tuhan, nama di atas segala nama itu, nama yang berkuasa, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup memberkati kita, yang memberikan perlindungan buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tutup Alkitab kita masuk hadirat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita punya nama yang berkuasa. Kita punya nama yang menghadirkan kuasa surga. Kita memiliki pribadi yang namanya sangat hebat dan sanggup memberikan perlindungan, pemulihan, pertolongan buat kita semuanya. Dialah Yesus, menara yang kuat, dan kesanalah kita berlari dan mendapatkan ketentraman, mendapatkan keselamatan, dan mendapatkan pertolongan, perlindungan. Kita memiliki nama Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Biarlah hati kita melekat kepadanya, hati kita melekat kepadanya, dan kita selalu berseru kepadanya di dalam nama Yesus. Dia sanggup memulihkan hidup kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembunyi. Katakan, Engkau penolong di saat susahku, di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai. Angkat tangan kita dan berkata, Engkaulah sumber kekuatan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Terima kasih Tuhan. Tempat bersembunyi. Terima kasih Yesus. Engkau penolong di saat susahku. Katakan, tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, kau menara dan perisai di hidupku. Dan kesana kami berlari untuk mendapatkan pertolongan kami, mendapatkan ketentraman kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami kuat di dalam Tuhan, supaya kami melekat kepada Tuhan, supaya kami dihiburkan kembali bahwa nama Tuhan menara yang kuat bagi setiap kami. Kami mendapatkan perlindungan, kami mendapatkan kuasa, kami mendapatkan berkat keselamatan dalam nama Yesus, nama yang selalu ada dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan kami di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya, di saat kami mulai mengarah ke putus asa. Kami ingat kami punya menara yang kuat, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap kami yang sudah menikmati firman pada pagi hari ini. Jadikan hidup kami tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali.
kasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah ini dan saya percaya bahwa kita terus dalam pertolongan Tuhan. Kasih Tuhan di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening BCA di 033 194 3001, atau kasih Tuhan mau memberikan persepuluhan kesulitan langsung aja ditransfer di 033 8888 191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, memang suasana corona masih belum reda, oleh karena itu kita tetap harus waspada ya. Pokoknya rumusnya ya, saya sudah berapa kali ini sudah tahu rumusnya. Pokoknya jangan lepaskan masker, kalau bisa tambah face shield dan hindari kerumunan ya. Memang tidak nyaman suasana seperti ini ya, karena kita manusia diciptakan untuk saling berinteraksi ya. Ingin rasanya bersalaman dengan Bapak Ibu, ingin sekali rasanya memeluk, ingin sekali rasanya berdekatan, tapi sabar dulu ya, supaya kita ini selesaikan semua corona. Saya yakin tahun 2021 ini akan jadi lebih baik setelah vaksin nanti kita disuntik semua ya. Datang berlindung kepada Tuhan, sebab perlindungan itu perlindungan yang kokoh dan teguh. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan bagi kami semua. Penuhkan hati kami dengan kasih, dan dalam segala keadaan pun kami terus saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mungkin harus berjauhan secara fisik, tetapi biarlah hati dan jiwa kami satu di dalam Kristus dan terus beribadah kepada Tuhan yang sama itu. Sebab kami tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal, yang melindungi semua umatnya. Dan kami percaya bahwa tangan kuasa itu sedang memegang kehidupan kami. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami serahkan anak Sender ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tolong anak ini Tuhan, jamah hidupnya dan beri kesembuhan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Amora yang mungkin besok akan berangkat dalam operasi jantungnya Tuhan. Pegang tangan dokter Tuhan, sehingga melakukan yang terbaik bagi anak ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami semua mendukungnya di dalam doa kepada anak-anak kami ini Tuhan. Kami juga berserah kepada Ibu Agustin yang sedang sakit di rumah sakit. Tuhan juga turun jamah Tuhan. Tolonglah anak-Mu ini Tuhan, jamah dan sembuhkan. Juga yang lain Tuhan yang hamba tak sebut satu persatu. Hamba berdoa dan kami semua sepakat sehati Tuhan, sebab kami adalah satu tubuh. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Yang dalam kesulitan Tuhan jamah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga semua petugas medis, Dokter Yolan yang terus berhubungan dengan yang sakit. Tuhan, lindungi, lingkupi dia. Pak Aris, Tuhan, di rumah sakit, lindungi, lingkupi dia dan yang lain. Kami percaya, kami yakin Tuhan ada di mana saja kami berada, dan Tuhan akan pakai kami di tengah-tengah tempat situasi yang tak baik sekalipun, karena Tuhan adalah pelindung kami, dan kami terus berkarya dan memberikan yang terbaik sebagai pelayanan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat kehidupan mereka, Kau sudah memberikan kepada kami tubuh kuat sehat. Biarlah kami kembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami siap untuk pergi, memberitakan kabar sukacita baik atau tidak baik waktunya. Kami akan pergi dan menjadi saksi di mana saja kami berada, melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami. Berkati semua Tuhan, dan izinkan hamba mengurapi semua umat-Mu, sehingga mereka pulang dengan urapan yang besar, dan mereka pulang dengan berkat-berkat yang besar yang Tuhan limpahkan dengan tangan Allah sendiri yang perkasa pada pagi hari ini, sebab kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hatimu, berdoalah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan pakai setiap hidup kita dengan caranya yang ajaib. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Dengan urapan yang baru kami akan pergi menjadi pelayan yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita, besar kecil, pribadi demi pribadi. Berkat damai dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menghibur, menguatkan kita, memberkati dan mengurapi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah beribadah. Haleluya.